Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali lagi ke dalam training kita ya. Tadi setelah kita bahas bagaimana melakukan perhitungan statistik ISO 13528, kemudian berbagai macam studi kasus sudah kita pelajari ya, mulai dari penyiapan sampel, uji homogenitas, sampai dengan uji stabilitas, lalu pengolahan data, sampai tadi menghitung beberapa evaluasi menggunakan Z-score, EN-score, zeta-score. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagaimana ketika kita menyelenggarakan uji profisiensi ya, berdasarkan standar 17043, maupun bagaimana kita menyelenggarakan uji banding antar laboratorium ya. Nanti saya akan menceritakan bagaimana melakukan uji banding antar laboratorium, khususnya menyiapkan protokol uji banding. Ketika kita berbicara standar untuk penyelenggaraan uji profisiensi, yaitu ISO IEC 17043, versinya 2010 ya. Nah, standar ISO IEC 17043 ini masih mengikuti pola standar lama ya, standar lama di mana dalam dokumen tersebut dibagi menjadi dua persyaratan ya secara spesifik, yaitu persyaratan teknis di klausul 4 dan persyaratan manajemen di klausul 5. Seperti kalau kita sebelum update ISO IEC 17025 versi 2017 ya, versi yang sebelumnya kan sama dengan ini ya. Ada persyaratan teknis dan ada persyaratan manajemen. Tapi tentunya karena induk dari sistem manajemen mutu atau quality management system itu sudah dilakukan update, yaitu ISO 9001 tahun 2015, maka quality system yang lain pastinya akan segera mengikuti update ISO 9001 ya, termasuk 17043 ini. Yang nantinya semua quality system itu akan mengikuti high level structure ya, atau HLS, di mana mulai dari konsep plan ya, kemudian do, check, dan action atau PDCA. Kalau kita lihat di 17025 kan sudah mengikuti high level structure ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, ini karena masih versi lama 2010, jadi kalau kita lihat masih dibagi menjadi dua ya, persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Di persyaratan teknis sendiri ada 10 klausul, mirip dengan 17025 yang lama. Standar-standar dengan induk 170 itu merupakan standar-standar yang menunjukkan bahwa ini adalah standar untuk kompetensi ya, penilaian kesesuaian untuk kompetensi. Kalau 17025 adalah kompetensi laboratorium menyelenggarakan kegiatan pengujian atau kalibrasi, maka ISO IEC 17043 ini adalah standar yang mensyaratkan bagaimana kompetensi sebuah penyelenggara uji profisiensi. ISO 17034 itu standar yang memberikan panduan bagaimana mengorganisasikan reference material producer ya, ISO 17034 atau RMP. ISO 17020 standar yang memberikan guidance bagaimana menyelenggarakan sebuah lembaga inspeksi. Jadi standar-standar dengan nomor induk 170 itu merupakan standar-standar yang bersifat kompetensi ya, bersifat kompetensi. Nah, dalam persyaratan teknis ini tentunya sama ya, ketika kita berbicara sebuah organisasi, di sini perlu digarisbawahi bahwa
penyelenggara uji profisiensi itu tidak harus sebuah laboratorium. Ingat ya, penyelenggara uji profisiensi tidak harus sebuah laboratorium. Organisasi yang tidak memiliki laboratorium itu boleh saja menyelenggarakan uji profisiensi karena tidak diwajibkan memiliki laboratorium. Nah, yang dipersyaratkan di sini adalah tentunya memiliki personel ya, personil ini ya tentunya personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan uji profisiensi ya. Lalu harus memiliki peralatan, akomodasi, dan lingkungan untuk menyelenggarakan dan misalkan menyimpan objek uji profisiensi, kemudian menjaga supaya objek uji profisiensi tadi tidak rusak dalam penyimpanan, itu yang dipersyaratkan. Lalu bagaimana desain dan skema dari uji profisiensi ya, kemudian pemilihan metode dan prosedur, lalu pelaksanaan uji profisiensi, analisis data dan evaluasi hasil skema uji profisiensi, laporan uji profisiensi, kemudian komunikasi dengan peserta, dan 4.10 adalah kerahasiaan. Inilah aspek-aspek yang diwajibkan ya ada dalam penyelenggara uji profisiensi yang masuk dalam persyaratan teknis. Nah, sebenarnya dalam hal ini sebuah penyelenggara uji profisiensi itu diwajibkan memiliki dua hal ya. Yang pertama dia memiliki kompetensi terkait apa? Tentunya kompetensi terkait bagaimana menyelenggarakan uji profisiensi ya. Mulai dari menyiapkan skema, mengolah data gitu ya. Sampai dengan membuat laporan. Lalu dia harus memiliki akses terhadap skill. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa sebuah organisasi penyelenggara uji profisiensi itu tidak mesti punya laboratorium. Yang penting dia punya akses terhadap skill. Ya, jadi dia bisa bekerja sama dengan sebuah laboratorium yang terakreditasi, misalkan untuk uji homogenitas gitu ya, pada saat penyiapan sampel dan uji stabilitas. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus sebuah organisasi penyelenggara uji profisiensi itu memiliki laboratorium. Nah, terkait dengan personil penyelenggara uji profisiensi ini tentunya seperti standar manajemen mutu yang lain bahwa penyelenggara uji profisiensi ini harus memiliki kualifikasi yang dan pengalaman yang diperlukan dalam posisi kunci. Nah, tentunya ketika kita berbicara kualifikasi ya kita misalkan buat dalam quality system kita terkait dengan persyaratan-persyaratan personil yang terkait dengan posisi kunci ya, misalnya koordinator uji profisiensi, lalu ketua tim pengolah data misalkan. Itu kan posisi-posisi kunci ya. Ketua tim statistik atau apapun namanya nanti ya, itu adalah yang merupakan posisi-posisi kunci. Lalu ada tenaga ahli misalnya. Nah, di situ juga diminta penyelenggaraan uji profisiensi ini melibatkan tenaga ahli yang berkaitan dengan bidang uji yang sedang diprofisiensikan, sehingga memiliki masukan dari tenaga ahli terkait misalnya nanti bagaimana menyiapkan sampel, bagaimana melakukan pengolahan data gitu ya. Nah, lalu apa saja yang harus dimiliki ya, personil apa saja yang harus dimiliki oleh penyelenggara uji profisiensi? Yang pertama tentunya personil yang berwenang untuk memilih bahan atau objek uji profisiensi, kemudian merencanakan skema uji profisiensi, kemudian melaksanakan jenis pengambilan contoh tertentu gitu ya, mengoperasikan peralatan tertentu, dan melakukan pengukuran untuk menentukan stabilitas dan homogenitas serta nilai acuan.
dan ketidakpastian terkait dengan besaran ukur dari objek uji profisiensi. Kemudian menyiapkan dan menangani serta mendistribusikan objek uji profisiensi, kemudian mengoperasikan sistem pengolahan data ya, mengoperasikan sistem pengolahan data jika memang kita menggunakan misalkan software atau menggunakan Excel pun ya juga seperti itu ya. Ketika kita menggunakan Excel juga harus dipastikan bahwa orang yang mengolah data tersebut menguasai apa namanya software, menguasai Excel dengan baik gitu ya. Lalu melakukan analisis statistik. Nah, melakukan analisis statistik tentunya dalam hal ini untuk mengolah data gitu. Mengevaluasi kinerja peserta uji profisiensi, memberikan opini dan interpretasi, serta mengesahkan penerbitan laporan uji profisiensi. Inilah personil-personil yang wajib ada ya dalam sebuah organisasi penyelenggara uji profisiensi. Yang wajib ada dan harus diberikan wewenang untuk melakukan ke 11 ini ya, ke 11 hal ini. Lalu di dalam hal ini juga sebagai sebuah penyelenggara uji profisiensi juga harus mengidentifikasi keperluan pelatihan dan menyediakan pelatihan bagi personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan uji profisiensi ya. Ya tentunya sama ya, ketika sebuah quality management system kita terapkan, maka kita harus menjamin bahwa personil-personil yang bekerja dalam sistem manajemen mutu kita memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai ya dan dibutuhkan dalam organisasi kita. Lalu peralatan, akomodasi, dan lingkungan. Nah, yang di sini dipastikan bahwa penyelenggara uji profisiensi itu harus memiliki fasilitas ya, atau memiliki akses terhadap fasilitas untuk pembuatan, penanganan, pengujian, penyimpanan, pengiriman objek uji profisiensi, pemrosesan data, komunikasi, dan pengambilan kembali bahan serta rekaman. Lalu kondisi lingkungan tersebut dipastikan tidak mengganggu mutu dari pelaksanaan uji profisiensi ya. Artinya kalau kita misalkan menyimpan objek uji profisiensi di fasilitas kita, ya harus dipastikan bahwa ruangan atau tempat untuk menyimpan objek uji profisiensi tadi terkendali, misalkan suhu, kelembaban. Lalu di sini yang penting lagi adalah harus ada pemisahan efektif antara area yang berdekatan dengan dengan satu kegiatan dengan kegiatan lain ya. Misalkan dalam hal ini penyelenggara uji profisiensi juga menyiapkan sampel mereka sendiri gitu ya. Lalu dia juga sebagai laboratorium pengujian juga, maka dia harus memastikan tadi pemisahan yang efektif untuk mencegah terjadinya misalkan kontaminasi silang pada saat menyiapkan sampel uji profisiensi. Lalu penyelenggara harus memastikan bahwa metode dan peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengkonfirmasi kandungan, homogenitas, dan stabilitas objek uji profisiensi telah divalidasi dan dipelihara dengan baik. Nah, biasanya untuk menjamin ini tentunya penyelenggara uji profisiensi ini bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi 17025 sebagai basis bukti evidence bahwa penyiapan sampel uji profisiensi dan pengecekan homogenitas, stabilitas tadi dilakukan oleh lab yang kompeten gitu ya. Jadi paling gampang ya kita mencari rekanan yang laboratorium terakreditasi 17025 untuk melakukan pengujian homogenitas, stabilitas gitu ya. Sehingga basis atau evidence bukti dari kompetensi dalam melakukan uji tadi sudah di-cover di sistem manajemen mutu ISO IEC 17025.
Tentunya kalau kita sebagai laboratorium yang sudah terakreditasi 17025 itu lebih enak ya, lebih enak. Kita tinggal mengembangkan organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan uji profisiensi tadi. Nah, ini yang paling penting dalam aspek penyelenggaraan uji profisiensi, yaitu penyelenggara harus mendesain skema uji profisiensi. Ya. Mendesain skema uji profisiensi, dan skema uji profisiensi ini tidak boleh disubkontrakan. Artinya penyelenggara uji profisiensi ini harus membuat sendiri skema uji profisiensinya. Tidak boleh kita mensubkontrakan kepada organisasi lain atau kepada lab lain gitu ya. Apa saja sih yang harus ada dalam skema uji profisiensi? Yang pertama adalah nama dan alamat dari penyelenggara uji profisiensi ya. Saya ada contohnya nanti dokumen tentang skema uji profisiensi ini. Kemudian nama, alamat, dan afiliasi koordinator dari dan personil lain yang terlibat dalam desain dan pelaksanaan skema uji profisiensi. Lalu kegiatan yang disubkontrakan serta nama dan alamat subkontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan skema uji profisiensi. Kemudian kriteria peserta yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi. Misalkan dipersyaratkan dalam dokumen skema uji profisiensi kita, peserta harus laboratorium-laboratorium yang sudah terakreditasi untuk lingkup ini. Atau kita bebaskan saja, peserta dapat diikuti oleh laboratorium yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menyelenggarakan uji profisiensi, ketika akan mengolah data menggunakan konsensus value, mungkin kadang-kadang kita perlu membatasi para peserta yang berpartisipasi ya, supaya apa? Supaya data-data yang dilaporkan oleh peserta tadi tidak ada peluang untuk tidak bisa kita olah gitu ya. Misalkan pesertanya terbatas hanya untuk yang sudah terakreditasi. Jumlah dan jenis peserta yang diharapkan dalam skema uji profisiensi. Tentunya ini untuk menargetkan kira-kira kita akan membuat berapa sampel. Tadi kan sudah dijelaskan. Ketika kita akan merunning sebuah skema uji profisiensi, itu kan kita harus memperhitungkan kebutuhan sampel untuk uji homogenitas, kebutuhan sampel untuk uji stabilitas, lalu untuk cadangan kalau misalkan terjadi kerusakan pada saat transportasi gitu ya. Nah, itu semua harus kita perhitungkan dan dituangkan dalam skema uji profisiensi. Pemilihan bahan uji atau karakteristik yang diinginkan termasuk informasi tentang karakteristik yang diidentifikasi, diukur atau diuji oleh peserta dalam program uji profisiensi tertentu. Kemudian rentang nilai yang diharapkan dalam objek uji profisiensi. Nah, ini untuk memberikan gambaran ya kepada peserta. Supaya ketika peserta akan berpartisipasi, kemudian dia menerapkan suatu metode tertentu, apakah metode tersebut bisa nggak mengcover rentang nilai dari yang akan diuji profisiensikan gitu ya. Jangan-jangan rentang nilai dari objek uji profisiensi parameter yang sedang diuji profisiensikan tadi kecil sekali, itu di bawah limit kuantifikasi peralatan kita. Makanya laboratorium yang diberitahu skemanya tadi akan melihat-lihat, saya nggak mampu tuh ikut uji profisiensi itu, sehingga dia tidak berpartisipasi. Lalu sumber utama potensial dari kesalahan yang terkait dalam bidang uji profisiensi yang ditawarkan. Kemudian persyaratan produksi, pengendalian mutu, dan distribusi dari objek uji profisiensi. Kemudian pencegahan untuk menghindari kolusi. Nah, kolusi antara peserta dan pemalsuan hasil dan prosedur yang digunakan jika dicurigai adanya kolusi atau pemalsuan hasil. Kemudian deskripsi informasi yang diberikan kepada peserta tentang jadwal, tahapan, dan fase-fase dalam skema uji profisiensi. Kapan sampel dikirim, kapan sampel harus dianalisis, lalu kapan sampel harus kapan
laporan harus dikirimkan kepada penyelenggara, kapan laporan akan diterbitkan, gitu. Itu dibuat dalam skema uji profisiensi. Untuk skema uji profisiensi berkelanjutan, frekuensi atau tanggal distribusi objek uji profisiensi, batas waktu pengembalian oleh peserta, dan tanggal pelaksanaan pengukuran oleh peserta ini harus dijelaskan dengan baik ya, supaya peserta tidak miss. Misalkan harus diuji tanggal sekian, 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 bulan ini, dan bulan ini. Lalu informasi mengenai metode atau prosedur yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan bahan uji dan melaksanakan pengujian atau pengukuran. Kemudian prosedur, metode pengujian atau pengukuran yang digunakan dalam uji homogenitas, stabilitas dari objek uji profisiensi ya. Lalu format laporan yang dibakukan untuk peserta. Kemudian deskripsi tentang analisis statistik yang akan digunakan. Apa mau pakai Z-score, EN-score, atau Z-score, atau Z-accent score, gitu ya. Itu harus dituangkan dalam skema uji profisiensi. Kemudian asal ketertelusuran metrologi dan ketidakpastian pengukuran dari sebuah nilai acuan. Kalau ini berbasis traceable reference value. Kriteria untuk evaluasi kinerja peserta, memuaskan, tidak memuaskan, inlier, outlier, penjelasan tentang data laporan awal atau informasi yang akan dikembalikan kepada peserta, kemudian penjelasan tentang hasil peserta dan kesimpulan yang akan didasarkan pada hasil skema uji profisiensi dipublikasikan dan diinformasikan kepada publik ya. Lalu prosedur penggantian atas kehilangan atau kerusakan objek uji profisiensi. Nah, inilah hal-hal yang harus ada dalam skema uji profisiensi yang harus dikembangkan atau yang dikembangkan oleh penyelenggara ya. Lalu dalam penyiapan objek uji profisiensi di sini juga diwajibkan bahwa penyelenggara itu harus menerapkan suatu prosedur ya. Prosedur yang untuk memastikan bahwa objek profisiensi yang akan dibuat itu sudah sesuai dengan perencanaan ya. Perencanaan dalam skema tentunya tadi, skema uji profisiensi. Misalnya prosedur penyiapan sampel uji profisiensi pupuk ya, pupuk urea. Nah, itu mulai misalkan kita membuat dari berapa kilo, kemudian di homogenisasinya bagaimana ya. Lalu dibagi-bagi ke dalam kemasan-kemasan kecil seperti apa gitu ya. Itu dijelaskan di dalam desain skema uji profisiensi. Dan ada prosedur khusus untuk itu. Lalu bagaimana prosedur untuk melakukan uji homogenitas ya. Berapa sampel yang diambil, kemudian bagaimana melakukan pengujiannya, lalu analisis statistik apa yang digunakan, termasuk juga pada saat uji stabilitas ya. Itu harus dituangkan dalam sebuah prosedur ya. Lalu tentunya ketika mengembangkan desain statistik dalam penyelenggaraan uji profisiensi ini juga harus didokumentasikan desain statistik apa yang digunakan ya. Mulai dari menentukan nilai acuan gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan misalkan DOPT atau SDPA ya, standar deviasi untuk uji profisiensi. Kalau kita berbasis Z-score gitu ya, itu harus terdokumentasi dengan baik. Tentunya dalam hal ini desain dari statistika ini harus tadi mempertimbangkan banyak hal gitu ya, mempertimbangkan banyak hal. Misalkan kita sudah melakukan studi preliminary atau studi pendahuluan dalam penyiapan sampel uji profisiensi. Kemudian kita merancang sebuah desain statistik yang cocok untuk penyelenggaraan skema uji profisiensi ini apa ya? Z-score atau Z-score atau Z-accent score gitu. Atau EN-score gitu.
Nah, lalu ya ini yang sangat penting juga, yaitu penyelenggara uji profisiensi ini harus mendokumentasikan prosedur untuk menentukan assign value atau nilai acuan ya. Jadi misalkan kita ingin mendesain sebuah skema uji profisiensi berbasis traceable reference value gitu ya. Maka kita harus mendokumentasikan bagaimana prosedur untuk memperoleh nilai yang traceable reference value tadi. Kita mengirim ke laboratorium mana, atau kita menggunakan CRM apa gitu ya. Itu harus terdokumentasi dengan baik. Nah, apabila nilai konsensus digunakan dalam sebuah skema uji profisiensi sebagai nilai assigning value ya, maka penyelenggara harus mendokumentasikan alasan pemilihan dan mengestimasi ketidakpastian nilai acuan sebagaimana tercantum dalam rencana skema uji profisiensi. Kemudian mempunyai kebijakan terkait penerbitan nilai acuan. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa peserta tidak dapat memperoleh keuntungan dari pemberitahuan awal. Karena tadi nilai konsensus kan ada potensi terjadi tadi ya, semacam janjian. Jadi peserta satu dengan peserta yang lain itu misalnya berkomunikasi, saling kenal gitu ya. Kira-kira nilainya berapa gitu. Nanti mereka bisa jadi janjian sama-sama melaporkannya itu deketan gitu ya. Diskusi dulu. Nah, ini harus dipastikan itu tidak boleh terjadi ya. Sehingga tadi misalkan ketika kita berbicara sebuah range konsentrasi yang kita informasikan kepada peserta, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai range itu mudah ditebak gitu ya. Supaya tadi tidak ada potensi bagi peserta untuk memperoleh keuntungan dari informasi yang kita berikan. Meskipun misalkan pesertanya itu adalah peserta internal internal dalam satu grup gitu, juga harus dipastikan hal ini tidak terjadi ya. Artinya ada peserta yang diuntungkan karena informasi-informasi tertentu gitu. Misalnya ranknya yang ini dibuat sempit sementara peserta yang lain dilebarkan. Lalu peserta harus menggunakan metode uji atau kalibrasi atau prosedur yang dipilih oleh peserta yang konsisten dengan prosedur rutin mereka. Jadi karena memang tujuan dari uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium ini pada prinsipnya memang untuk melihat bagaimana kondisi pengukuran yang rutin yang sedang dilakukan ya. Jadi tidak boleh ini diistimewakan, artinya diistimewakan diuji dengan menggunakan metode-metode yang khusus gitu ya. Kalau uji profisiensi ya metode-metode rutin yang biasa digunakan di lab. Atau penyelenggara boleh menginstruksikan kepada peserta untuk menggunakan sebuah metode tertentu ya. Jika peserta diizinkan untuk menggunakan metode yang dipilih, maka penyelenggara harus memastikan bahwa memiliki kebijakan dan mengikuti prosedur terdokumentasi mengenai uji banding hasil yang diperlukan dengan metode dan pengukuran yang berbeda. Kemudian memahami kesetaraan teknis metode uji atau pengukuran yang berbeda yang diperuntukkan bagi besaran ukur, dan mengambil langkah untuk menilai hasil peserta yang menggunakan metode tersebut ya. Lalu instruksi kerja bagi peserta. Nah, ini penyelenggara wajib ya memberikan pemberitahuan yang cukup ya. Yang cukup dalam penyelenggaraan uji profisiensi ya. Ya ini dituangkan dalam misalnya sebuah instruksi kerja. Misalkan menetapkan tanggal uji profisiensi atau sampel tersebut akan diterima. Kemudian
kapan objek uji profisiensi tersebut harus dikirimkan, lalu menggunakan format seperti apa untuk mengirimkannya. Lalu jika harus menghitung estimasi ketidakpastian, maka dilaporkan sebagai apa estimasi ketidakpastiannya? Sebagai ketidakpastian baku atau ketidakpastian diperluas, gitu. Itu harus dijelaskan dalam instruksi kerja. Termasuk misalkan dalam hal ini bagaimana mengambil angka penting, gitu ya. Angka penting juga harus dituangkan dalam instruksi kerja. Nah, saya akan stop di sini dulu karena ketika kita berbicara sebagai penyelenggara, itu tentunya kita yang harus menyiapkan instruksi kerja tersebut ya supaya dipahami oleh peserta. Nah, bagaimana ketika kita dalam hal ini bertindak sebagai panitia uji banding ya, panitia uji banding antar laboratorium yang tadi kita sebut sama-sama setara gitu ya, setara sama-sama kita kumpul kemudian kita mendesain sebuah atau merencanakan sebuah uji banding gitu. Lalu peserta menyepakati berbagai macam hal terkait uji banding tersebut. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu sebaiknya diungkapkan dalam sebuah protokol gitu ya. Dalam sebuah protokol yang misalnya kita sebut sebagai protokol uji banding antar laboratorium. Ini saya ada gambaran ya, gambaran kira-kira protokol untuk pelaksanaan uji banding antar laboratorium itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ketika kita berbicara protokol, tentunya informasi-informasi apa saja sih yang mesti ada dalam protokol ini supaya semua peserta uji banding tadi dapat memahami pelaksanaan uji banding. Ya misalnya di sini ada pendahuluan ya, yang tujuan dari uji banding ini apa sih gitu ya. Lalu informasi pesertanya ya, diikuti oleh siapa saja, misalkan nama laboratorium, alamat, kemudian kontak person ya. Lalu di sini kita jelaskan bagaimana menyiapkan sampel uji. Misalkan sampel uji disiapkan oleh laboratorium ini dengan prosedur seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana melakukan uji homogenitasnya dari sampel uji tersebut. Lalu bagaimana melakukan uji stabilitas gitu ya. Lalu jadwal ini, biasanya mungkin ini jadwal pelaksanaan uji banding antar laboratorium. Kapan sampel didistribusikan kepada peserta, kemudian kapan harus dilakukan pengujian, kapan harus melaporkan kepada peserta, dan kapan akan diterbitkan final report atau laporan akhir uji banding atau official report. Lalu di sini diberikan petunjuk juga bagaimana peserta nanti harus menangani sampel ya, atau menangani uji profisiensi sampai dengan melakukan pengujian. Kadang-kadang kan harus diencerkan dulu atau harus di treatment seperti apa gitu ya. Itu harus dijelaskan di sini. Mohon maaf sebentar, saya harus ke toilet sebentar ya. Bentar.
kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai kepada ini ya, bagaimana petunjuk teknis mulai dari, mungkin kalau ada treatment khusus di awal sebelum pengujian harus diajarkan seperti apa gitu ya, terus dijelaskan di situ. Lalu rancangan dan pengolahan data, nah, di sini kita jelaskan bagaimana menetapkan nilai acuan. Apa kalau dari konsensus peserta ya kita jelaskan nilai acuan berdasarkan konsensus dengan melakukan seleksi data terlebih dahulu menggunakan uji ini gitu ya, atau menggunakan ISO 13528 annex apa namanya, ISO 13528 annex A gitu ya, annex C sorry, annex C atau algoritma A atau yang lain ya, kita jelaskan di sini. Atau nilai acuan adalah nilai rata-rata peserta, itu kita jelaskan di sini. Ini biasanya pada saat kita tadi menyepakati dengan peserta-peserta yang lain ya. Menyepakati dengan peserta-peserta yang lain nilai acuannya seperti apa. Kemudian SDPA atau DOPT-nya nanti ditetapkan sebagai apa? Apakah SD Horwitz ataukah SD dari peserta gitu ya, atau standar deviasi dari apa namanya? Dari persepsi ahli atau dari yang lain gitu ya. Ini kalau basisnya misalkan Z-score ya. Kalau kita berbicara basisnya EN score ya tentunya tadi ya nilai acuannya seperti apa, kemudian uncertainty dari nilai acuan seperti apa gitu ya. Ini nanti menyesuaikan dengan ininya ya, dengan evaluasi apa yang akan kita gunakan. Lalu tadi mungkin juga ada perlu plan B-nya. Nah, plan B-nya ketika misalkan data dari peserta itu tidak apa namanya, ketika dilakukan iterasi atau seleksi data itu tidak memadai gitu ya, tidak memadai. Atau tadi setelah dilakukan pengolahan data dengan SDPA, SD Horwitz misalnya tadi ternyata seperti contoh yang sebelumnya, peserta yang hasilnya kurang memuaskan itu lebih banyak dari yang lebih memuaskan gitu kan. Yang memuaskan. Nah, itu harus misalkan antisipasinya seperti apa gitu ya. Apakah kita menaikkan atau kalau misalkan hal seperti itu terjadi, kita harus melibatkan misalkan uncertainty dari inhomogeneity sehingga kita misalkan menggunakan Z-Accent score gitu ya. Nah, itu diungkapkan di rancangan statistik pengolahan data ini supaya clear nanti ketika ada apa namanya hal ini terjadi kemudian datanya tidak memuaskan untuk diolah, plan-nya seperti apa gitu ya. Lalu penilaian peserta menggunakan apa tadi ya? Pertama Z-score, kemudian apabila dari hasil Z-score ternyata tidak reliable ya dengan SDPA tertentu, maka kita misalkan melibatkan uncertainty sehingga menjadi Z-accent score gitu ya. Atau kalau pesertanya mampu melaporkan estimasi ketidakpastian dengan baik, maka misalkan menggunakan zeta score atau EN score gitu ya. Itu diungkapkan di sini. Lalu tentunya di sini tadi yang penting juga adalah format format yang baku untuk bagaimana peserta melaporkan hasil uji mereka ya. Nah, kita buat di sini. Misalkan nama laboratorium, alamat, kemudian kode ya kalau ada kita beri kode-kode mereka, kemudian metodenya, tanggal pengujiannya gitu ya. Lalu misalnya kalau diminta mengulang berapa kali ya, atau diseragamkan atau tidak gitu, itu dijelaskan di sini. Kemudian apa yang harus dilaporkan, rata-rata, simpangan baku, ketidakpastian diperluas pada tingkat kepercayaan 95%. Ini dibuat format baku seperti ini supaya nanti seragam peserta melaporkannya dengan format seperti ini. Kalau bisa kita tentukan tadi misalkan terkait angka penting, kemudian berapa berapa digit di belakang koma dan sebagainya bisa kita ungkapkan di ini ya, petunjuk pengujian dan pelaporan hasil. Di sini kita ceritakan bagaimana peserta harus melaporkan ya.
angka penting atau berapa digit di belakang komanya. Nah, inilah kira-kira protokol uji banding ya. Kalau kita berbicara penyelenggaraan uji profisiensi ya tentunya ini sudah baku ya, sudah baku. Kita membuat semacam instruksi kerja atau protokol uji profisiensi gitu. Tapi kalau kita penyelenggara uji banding antar laboratorium yang sifatnya tadi kita kumpul-kumpul bersama kemudian akan merancang sebuah uji banding antar laboratorium ya minimal seperti inilah ininya protokol yang kita buat gitu ya. Sebelumnya waktu uji banding antar lab yang diselenggarakan oleh Pupuk Kaltim sempat membuat protokol belum ya, Bu Losi atau yang lain? Iya, bikin Pak protokol dan apa ya petunjuk teknis ya yang dibagikan Ya, ke seluruh peserta. Coba sudah ada ya. mungkin nanti yang file tadi boleh di-share juga Pak supaya kami bisa compare, ada siapa tahu ada poin yang kurang gitu ya Pak ya. Tadi sudah saya masukkan di link, di link ya. Yang itu sebelumnya ya. Linknya di mana ya Pak? Di-share hilang ya. Soalnya nggak ada grup WA ya. Biasa kalau pelatihan yang online tuh biasanya ada grup WA-nya gitu. Jadi info-infonya di grup WA. Oke. Linknya di situ ya. Di chatroom. Sampai di sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Tadi dalam pembuatan protokol. Intinya adalah tadi kita membuat kesepakatan dengan para peserta yang lain gitu ya. Lalu kita tuangkan kesepakatan tadi dalam protokol tadi. Assigning value-nya dari mana? Kan sudah disepakati dari konsensus. Caranya di mana? Di seleksi dulu dengan uji tertentu gitu ya. Lalu kita lakukan iterasi dengan ISO 13528 Annex C. Itu diungkapkan di situ supaya clear nanti. Dan itu harus menjadi semacam sebelumnya harus disetujui dulu gitu antar peserta. SDPA-nya ditetapkan seperti apa? Saya maunya SDPA-nya supaya baik sepertiga SD Horwitz gitu. Nah, atau nanti peserta ada yang protes, nggak bisa terlalu sempit itu. Ya udah 2/3 saja. Itu nanti dituangkan dalam protokol uji profisiensi tadi. Uji banding ya, protokol uji banding. Lalu ketika kita saya hanya meng-capture hal-hal penting saja ya dalam 17043 ini. Nanti siapa tahu ke depan ada rencana ingin menjadi provider uji profisiensi di tempat Bapak Ibu kan. Siapa tahu gitu ya. Lalu di sini ya, analisis data dan evaluasi hasil skema uji profisiensi. Di sini sebuah organisasi penyelenggara uji profisiensi itu harus menghasilkan suatu informasi statistik yang konsisten gitu ya, yang konsisten dengan desain yang dikembangkan. Contohnya tadi dalam skema atau desain skema uji profisiensi kita mendesain bahwa pengujian ini akan diolah dengan misalkan zeta score gitu ya, dengan zeta score. Karena kita ingin menilai apakah combined uncertainty atau combined standard uncertainty dari peserta ini comparable atau tidak dengan sebuah nilai acuan gitu ya. Atau kita mengembangkan desain dengan EN score ya. Karena kita ingin mengevaluasi bagaimana expanded uncertainty peserta dan akurasi dari peserta untuk melihat apakah
uncertainty yang dilaporkan oleh peserta ini sudah konsisten belum, misalnya dengan isogam atau dengan apa namanya, dengan sebuah uncertainty nilai acuan gitu ya. Nah, itu harus didokumentasikan gitu ya. Dan harus konsisten. Misalkan di awal kita sudah merancang dengan EN score, maka ya tadi kita pastikan bahwa di akhir apa namanya, laporan kita ya harus sesuai dengan perencanaan ya. Jangan di awal kita bilang pakai EN score, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba berbalik menjadi Z score lagi gitu. Karena uncertainty dari pesertanya tidak dilaporkan dengan baik gitu ya. Nah, itu juga harus diantisipasi di awal. Karena itu desain atau skema uji profisiensi, desain skema uji profisiensi tadi harus, kalau tadi saya katakan kalau bisa ada plan-plannya gitu. Kalau plan A seperti ini, kemudian plan B-nya seperti ini. Supaya tadi kita bisa mengantisipasi setiap kegagalan ya, kegagalan-kegagalan yang dapat terjadi di tengah jalan. Kemudian pengaruh dari hasil di luar batas terhadap statistik kesimpulan harus diminimalisasi, dan penggunaan metode statistik yang robust ya atau tagar harus digunakan untuk mendeteksi hasil yang outlier misalnya. Lalu penyelenggara harus memiliki kriteria dan prosedur terdokumentasi terkait hasil uji yang mungkin tidak sesuai dengan evaluasi statistik, misalnya kesalahan hitung, kemudian kesalahan tadi memindahkan data gitu ya, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Karena kadang-kadang terjadi kalau kita masih manual, misalkan penyelenggara uji profisiensi ini masih manual, tadi harus melaporkannya di apa namanya tadi di formulir, kemudian kita pindahkan ke Excel, itu bisa terjadi kesalahan memindahkan data ya. Harusnya 6,86 dipindahkan ditulis jadi 6,68. Kan kasihan nanti. Ternyata nilai acuannya 6,70 gitu. Peserta melaporkan 6,86 tapi kita sebagai penyelenggara kurang teliti menulisnya 6,68 karena masih manual. Itu harus diantisipasi hal-hal seperti itu. Nah, biasanya pengalaman yang kami lakukan ya, sebelum kita menerbitkan sebuah official report atau final report ya, apa namanya, kita menerbitkan semacam draft report ya, draft report. Ini juga umum terjadi di uji banding atau uji profisiensi internasional ya. Mereka sebelum mendeklarasikan sebuah final report, mereka mengirimkan dulu draft report ke kita untuk dikomentari ada kesalahan atau tidak gitu ya. Baru kalau apa namanya sudah selesai semua komentar, baru dirilis sebagai final report. Itu umum seperti itu dilakukan. Jadi tidak apa, salah satu mekanisme untuk mengurangi terjadinya kesalahan dari laporan akhir atau final report yaitu tadi kita terbitkan dulu draft report untuk dibaca atau dievaluasi oleh peserta. Kalau ada kesalahan kita perbaiki, tapi belum terbit sebagai final report gitu ya. Nah, ini terkait dengan evaluasi kinerja peserta ya. Tadi kita harus memilih evaluasi kinerja seperti apa yang akan kita pakai. Apakah EN score, Zeta score, tergantung dari tujuan uji profisiensi. Karena itu dalam dokumen misalkan protokol ataupun apa namanya instruksi kerja ya, protokol instruksi kerja atau apa ya, petunjuk uji banding, itu harus kita identifikasi di sini. Apa sih tujuan yang ingin, apa namanya, tujuan dari kegiatan uji banding kita? Apakah hanya ingin menilai komparabilitas terkait dengan akurasi, atau ingin menilai juga terkait dengan bagaimana evaluasi estimasi ketidakpastian? Itu tentunya nanti berbeda
dalam memilih ini ya, rancangan statistika yang akan kita pakai. Jadi di awal ditentukan dulu tujuan dari uji banding ini untuk apa gitu ya. Apa hanya menilai akurasi dan komparabilitas atau sudah sampai ingin menilai atau mengevaluasi estimasi ketidakpastian atau uncertainty dari peserta. Lalu berikutnya adalah laporan uji profisiensi ya. Nah, ini juga merupakan sebuah sebuah hal yang tidak bisa disubkontrakkan. Artinya laporan penyelenggaraan uji profisiensi itu harus dibuat oleh penyelenggara uji profisiensi tersebut. Ya. Tidak boleh misalkan Pupuk Kaltim menyelenggarakan uji banding atau uji profisiensi nanti, lalu laporannya minta bantuan kepada misalnya lembaga lain gitu ya, untuk membuat laporan. Tidak boleh. Yang boleh adalah misalnya kita meminta expert gitu ya, atau tenaga ahli untuk menjadi tim dari penyelenggara uji profisiensi. Kalau itu boleh. Misalkan mengundang narasumber yang kompeten dengan bidang pengujian tersebut gitu ya, atau narasumber yang kompeten dengan statistik gitu. Itu boleh ya. Atau kita meminjam software dari orang lain ya yang punya software pengujian statistik. Tapi kita tidak boleh memberikan kewenangan kepada subkontraktor untuk membuat laporan. Pokoknya ini ada data, silakan diolah, Pak. Gitu. Misalkan Pupuk Kaltim meminta saya untuk mengolah membuat laporan uji profisiensi, uji banding antar laboratorium dari penyelenggaraannya ya. Atau kalau nanti sudah menyelenggarakan uji profisiensi, pokoknya ini ada data, silakan disusun laporannya Pak. Saya nggak ngerti gitu. Nggak boleh ya. Yang boleh adalah melibatkan tenaga ahli ya, untuk menjadi tim kita. Nah tentunya ketika kita melibatkan orang lain, orang luar dalam kegiatan misalnya penyusunan laporan, evaluasi data dan sebagainya, harus dipastikan bahwa aspek kerahasiaan dari peserta uji profisiensi itu terjaga. Ya, aspek kerahasiaan dari peserta uji profisiensi itu terjaga dan terlindungi ya. Misalkan Bapak dan Ibu menyelenggarakan uji profisiensi, skema uji profisiensi yang akan diakreditasi gitu ya. Lalu meminta seorang tenaga ahli untuk mengolah data atau meminta mengolah menggunakan software statistika tertentu yang tidak dimiliki gitu ya. Kita sembunyikan dulu kode-kode lab-nya gitu ya. Misalkan LL sekian. Jadi yang mengolah data itu nggak tahu ini lab siapa gitu. Ini untuk melindungi aspek kerahasiaannya. Karena tadi sebagai penyelenggara uji profisiensi apabila kita akan masuk dalam skema akreditasi, aspek kerahasiaan ini menjadi sangat penting ya. Lalu apa saja yang ada dalam laporan? Yang pertama tentunya nama dan rincian kontak penyelenggara uji profisiensi. Kemudian nama dan rincian koordinator ya. Koordinator artinya orang yang bertanggung jawab terhadap skema uji profisiensi itu. Lalu nama dan fungsi, tanda tangan atau identifikasi setara dari personil yang berwenang untuk menerbitkan laporan ya, atau memvalidasi atau mengesahkan laporan. Penjelasan mengenai kegiatan yang disubkontrakan jika ada ya. Sampel ini penyiapan sampel disubkontrakan kepada LP 00 sekian IDN. Itu dijelaskan. Lalu tanggal pengeluaran laporan, jumlah halaman yang mengidentifikasi mengenai laporan, pernyataan mengenai tingkat kerahasiaan hasil ya, kemudian nomor atau identifikasi yang jelas mengenai skema uji profisiensi, kemudian gambaran yang jelas tentang objek uji profisiensi yang digunakan ya, lalu hasil dari peserta, data statistik dan rangkuman, termasuk nilai gambar dan rentang yang dapat diterima serta tampilan grafik. Ya, jadi kalau bisa tadi laporan uji profisiensi itu memudahkan orang untuk langsung melihat
oh hasil yang peserta-peserta yang memuaskan itu yang ini, hasil peserta-peserta yang dipertanyakan yang ini. Tadi makanya saya berikan contoh, tadi saya mengembangkan tools untuk dapat apa namanya menggambar tadi ya, menggambar hasil para peserta tadi supaya enak. Peserta tidak perlu repot-repot, saya ada di posisi mana ya, dia langsung tahu saya bagus karena dia ada di tengah-tengah. Prosedur untuk menyusun nilai acuan, rincian keterterusan metrologi dan ketidakpastian pengukuran, prosedur untuk menyusun simpangan baku atau SDPA ya, nilai acuan dan ringkasan statistik, metode atau prosedur yang digunakan dalam setiap kelompok peserta. Misalkan apabila ada misalnya kelompok-kelompok peserta yang menggunakan metode ICP-MS dikelompokkan, peserta yang menggunakan metode AS dikelompokkan, itu harus dijelaskan. Dan tanggapan mengenai hasil kinerja peserta terhadap penyelenggaraan uji profisiensi dari penasihat teknis atau tim ahli gitu ya. Lalu prosedur untuk mendesain dan menerapkan skema uji profisiensi, prosedur untuk menganalisis data statistik, saran mengenai interpretasi analisis statistik, dan tanggapan atau rekomendasi berdasarkan siklus uji profisiensi. Jadi umum bagi sebuah penyelenggara uji profisiensi ini memberikan saran-saran kepada peserta uji profisiensi. Karena apa namanya tadi fungsi dari penyelenggaraan uji profisiensi itu sebenarnya salah satunya untuk menjadi sarana pembelajaran ya, pembelajaran bagi peserta. Sehingga rekomendasi-rekomendasi yang apa namanya masukan-masukan yang menurut misalkan tim ahli atau tim teknis ahli dari penyelenggara itu sangat ini ya, sangat disarankan untuk dimasukkan dalam laporan. Lalu komunikasi dengan peserta. Nah, ini tentunya ketika kita berbicara sebagai provider yang mengambil apa namanya atau yang bersifat komersial gitu ya, ya harus dapat melayani peserta dengan baik ya, karena ketika kita menyelenggarakan sistem manajemen kan memang tujuannya ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan gitu ya. Apa saja yang harus terinformasi kepada peserta, tentunya rincian dari skema uji profisiensi tadi ya, yang banyak tadi, kemudian biaya partisipasi, kemudian kriteria kelayakan untuk berpartisipasi ya, lalu bagaimana pengaturan kerahasiaan, kemudian rincian cara pendaftaran gitu ya. Itu minimal informasi-informasi ini yang harus dikomunikasikan kepada peserta. Lalu harus memiliki prosedur yang memungkinkan peserta untuk melakukan banding. Nah, melakukan banding terhadap evaluasi kinerja mereka. Jadi misalkan peserta merasa dirugikan ya, merasa dirugikan karena penetapan SDPA atau DOPT-nya itu terlalu sempit, gitu ya, terlalu rigid. Padahal misalkan apa namanya, para peserta ini adalah lab-lab yang menggunakan metode yang levelnya tidak terlalu tinggi secara metrologi gitu ya. Kemudian dia melakukan banding, apakah memungkinkan misalnya SDPA-nya diperlebar. Nah, itu juga harus diatur prosedur-prosedur seperti itu untuk mengcounter banding dari peserta itu. Kemudian rekaman-rekaman terkait dengan komunikasi peserta itu harus didokumentasikan. Lalu menjamin kerahasiaan ya. Jadi penyelenggara uji profisiensi atau uji profisiensi dalam hal ini ya, ketika dia akan masuk pada skema akreditasi, dia harus menjamin kerahasiaan peserta. Misalnya identitas peserta ini di dalam laporan tidak diungkapkan sebagai nama laboratorium, tetapi misalkan hanya sebagai kode-kode tertentu, gitu ya. Kode-kode tertentu yang memberikan identifikasi unik kepada laboratorium tersebut. Gitu. Tapi tadi
ada klausul supaya penyelenggara itu memastikan bahwa laporan tadi tidak dipalsukan. Gitu. Jangan sampai misalkan peserta tadi memalsukan laporan ya, yang tadinya dia sebenarnya L005 outlier, kemudian dia mengklaim saya adalah L003 yang nilainya inlier. Nah, penyelenggara uji profisiensi ini harus memiliki mekanisme untuk mengantisipasi supaya pemalsuan itu tidak terjadi. Nah, entah bagaimana caranya ya. Entah, biasanya kalau kita berbicara validasi ya kita kalau ingin benar-benar terjamin ya, misalnya peserta itu memiliki username dan login ya. Username dan login, kalau kita sifatnya elektronik ya, filenya elektronik, yang dia bisa memantau kinerjanya itu di dalam portal tertentu gitu. Kalau misalkan kita sifatnya non elektronik kan kita bisa menerbitkan sertifikat yang ada tanda khusus gitu ya, tanda khusus yang diberikan oleh penyelenggara, misalkan kertasnya di emboss tertentu gitu ya, sehingga sulit dipalsukan. Tapi kalau yang elektronik ini yang agak susah karena mudah dimodifikasi. Nah, tentunya penyelenggara harus memikirkan bagaimana menjamin bahwa aspek kerahasiaan peserta terjaga, tetapi aspek validitas dari laporan ataupun sertifikat uji profisiensi tadi juga terjaga gitu. Umumnya kalau kita ikut uji profisiensi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dunia yang internasional itu kita dikasih login tertentu, lalu kita bisa masuk ke dalam portal mereka gitu ya. Lalu nanti bisa mendownload hasilnya di dalam portal itu gitu. Sehingga terjamin aspek validitas dan kerahasiaannya. Kira-kira itu terkait dengan persyaratan teknis ya. Tentunya kalau Bapak dan Ibu